Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Proyek-proyek itu ya tuh diluncurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya di warga terusir dari rumahnya. Ini cepat membantu digusur. Itu bisa jadi rumah kalian digusur. Lihat, dibungkus rapi selama pembangunan. Tapi keadilan mana? Kami masuk warga sini Pak yang terdampak kena gusur Pak, sama sekali nggak ada Pak. Sekarang aja kontrakan belum bayar Pak. Oh iya, nanti saya telepon bupatinya. Harap buat saya hanya Bapak Pak. Iya, nanti saya tanya bupatinya. Seperti inilah cara puluhan warga Bekasi mengeluhkan nasib mereka kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Puluhan warga ini mengeluh tidak mendapatkan kompensasi usai kediaman mereka digusur akibat dampak kebijakan normalisasi sungai di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain digeruduk masa korban penggusuran, KDM demikian Gubernur Jabar ini kerap disapa tiba-tiba dihentikan oleh seorang ibu muda yang mengeluh karena anaknya harus ikut wisuda dan study tour ke Bali. Sementara, untuk ikut program yang sudah dilarang KDM itu, si ibu harus mengumpulkan uang yang ditaksir mencapai 5 hingga 6 juta melalui cara dicicil ke sekolah selama 3 tahun. Keluhan itu pun langsung direspon KDM dengan sigap. Ini salah satu warga yang mengadu SMK mana? SMK. Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali Pak. Bayar estimasi selama 3 tahun kami diwajibkan membayar 150.000. Total semua biaya untuk ke Bali itu kalau nggak salah estimasi 5 juta sampai 6 juta. Sekolah negeri gratis memang kerap hanya menjadi slogan semata. Toh nyatanya di sebagian daerah masih banyak sekolah yang melakukan pungutan liar seperti seragam hingga kebutuhan untuk acara akhir tahun atau kelulusan sekolah. Tapi saat kegiatan pungutan itu dilarang sang gubernur, nyatanya tak semua niat baik untuk meringankan beban orang tua mendapat tanggapan positif. Salah satunya yang paling jadi sorotan adalah protes dari seorang gadis baru lulus SMA bernama Aura Cinta melalui media sosial miliknya. Bahkan usai protes ini sempat diundang ke kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat bersama warga terdampak penggusuran lainnya. Dan seperti inilah suasana panas perdebatan antara gubernur dan gadis asal Bekasi hingga terjadi saling sela di sela penjelasan. Kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Lah iya, untuk orang tua. Iya. Iya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya membebani Pak. Iya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Sikap kritis gadis yang baru lulus SMA ini sebenarnya diapresiasi sang gubernur. Namun, kekukuhannya pada pendapat agar wisuda dan study tour tetap harus dipertahankan dengan dalih mengabadikan kenangan masa akhir sekolah, meski harus dengan membebani orang tua, jelas jadi sorotan warganet. Selain tak peka pada beban warga tak mampu, yang ngotot mempertahankan pendapatnya membuat netizen semakin geram. Apalagi belakangan gadis ini diketahui tinggal mengontrak setelah kediaman yang berada di bantaran kali ini terpaksa digusur pihak Pemda Bekasi untuk normalisasi sungai.
Dan seperti biasa, netizen pun menumpahkan kegeramannya hingga menyebut gadis muda ini bergaya elit tapi ekonomi sulit. Gini loh, anak muda harus kritis. Kritis itu pada hal yang positif. Gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar nggak? Enggak. Setiap orang pasti ada pro kontranya. Buat ibu-ibu mendengar itu emosi. Menyuarakan itu kan hal yang cukup baik ya, cuman memang konteksnya aja yang agak memicu perdebatan. Dan bukan netizen Indonesia namanya jika tak tahu riwayat jejak digital sosok yang tengah jadi perbincangan. Dalam serentak, netizen menduga jika gadis ini tampil berani karena punya bekal sebagai talent dalam dunia seni peran. Ia bahkan pernah memerankan peran figuran di sebuah sinetron dan beradu akting dengan pesinetron Randy Martin di sinetron tersebut. Peran watak Aura Cinta dalam sinetron dengan gaya bicaranya yang mudah menyela itu pun jadi sorotan netizen. Oh, Isyana yang cewek terkenal bukan cuma karena kepintarannya tapi kan ulahnya. Walaupun sudah jalan dia tuh, Pak. Dan dia berbakat lah ya dalam Ada seni, bakatnya, ada di situ. Berarti sudah populer pada waktu itu. Betul. Dibanding dengan yang lain, dia lebih berbakat dalam seni. Betul. Dalam peran, Iya. dalam acting. Pengalaman dia syuting mungkin ya, dia akhirnya bisa menyuarakan, dia punya kepercayaan diri yang sebegitu tingginya. Menurut aku harusnya sih nggak boleh terlalu begitu banget ya. Mungkin kalau dia ngomong kayak gitu, ngomong ke orang tuanya dulu, nanti bisa orang tuanya nyampe tapi dengan bahasa yang lebih halus atau gimana gitu. Tak hanya di situ saja, netizen juga menemukan beberapa video cuplikan lainnya, di mana Aura Cinta menjadi bintang iklan sebuah aplikasi pinjaman online alias pinjol. Netizen pun mengaitkan apa yang dikampanyekan Aura lewat perannya sebagai bintang pinjol. Jelas bertolak belakang dengan Gubernur Deddy Mulyadi yang kini gencar memberantas pinjaman online, termasuk pinjaman jenis rentenir lainnya yang marak menjerat rakyat bawah di Jawa Barat yang familiar disebut Bank Emok. Anaknya melaksanakan wisudaan, perpisahan dengan angka 500, 1 juta, 1,5 juta, tambah studi tour. Misalnya 2 juta, bisa jadi duitnya pinjem dong, Pak? Bisa jadi, Pak. Jika Aura tampak lancar bicara di depan kamera, termasuk mental debatnya dengan KDM tampak begitu meyakinkan, maka wajar jika netizen curiga Aura tengah memainkan perannya di tengah pamor kebijakan KDM yang terus jadi sorotan. Lantas benarkah ada aroma settingan di balik peran yang dimainkan Aura Cinta, termasuk ketika debat panas dengan KDM? Bingung kenapa dia speak up wisuda, berarti dia mah sudah nggak di wisuda, Pak? Ini Pak, sepengetahuan kami, yang dimaksud dengan wisuda itu bukan untuk dia, Pak. Adiknya yang akan lulus SMP gitu loh. Yang kalau ya. perpisahan di sekolah tumpengan. Siapa, Pak? Bawa makanan dari rumah nanti dimakan Kami bersama. tetap akan laksanakan di sekolah kami untuk besok, Pak. Iya. Anak-anak punya gitar dari rumahnya, nyanyi di kelasnya. Siap. Kalau usah, Pak, di sekolah kami ada. Ah, Panggung kami sudah ada, Pak. wah keren. Insya Allah. Berarti nggak usah iuran. Nggak usah, insya Allah.